Udah jelaskan panjang lebarnya tentang cendrawasih, hiruk pikuk persoalan dari cendrawasih, kemudian ada pengantar juga tentang cendrawasih, genus dan segala macamnya. Sekarang saya mau tanya-tanya sedikit. Nggak boleh. Oke, wah macam tak boleh. Boleh dong. Silakan. Oke, tadi sebenarnya yang saya mau tanyakan tentang latar belakang berlabel harga, tapi Bang udah cover dengan penjelasannya tadi. Awalnya cendrawasih itu punya harga bukan sih, tapi kayak nilai sakral di dalam tatanan budaya masyarakat Papua. Tapi sejak dahulu itu sudah mulai dieksploitasi ya, sampai tiba di luar negeri, dipakai oleh orang-orang di luar negeri tanpa gimana ya, kita di sini belum tahu sedalam itu, sedetail itu tentang cendrawasih, orang di luar sudah pakai seperti yang tadi Bang Gamel bilang ya. Berarti label harga ini sudah disematkan pada mahkota cendrawasih atau burung cendrawasih itu sendiri sejak dahulu kala berarti. Gimana Bang? Ada pendapat? Mahkota raja yang berlabel harga, mahkota raja tapi punya harga gitu loh. Jadi hilang kesakralannya, hilang keunikannya, hilang kemegahannya, hilang status wahnya gitu loh. Tapi nanti ini Pak Edo yang menjelaskan, beliau antropolog, pasti lebih paham. Teman-teman, di Dore, Ternate, itu ada mahkota sultan. Dia ditaruh di museum, dan mahkota itu sorban, kayak mahkota gitu, dia hidup. Rambutnya tuh tambah panjang, dia hidup. Mungkin karomah ya, kalau Islam ya karomah gitu loh. Jadi mahkotanya tuh hidup, rambutnya tambah panjang. Nah, ketika orang datang, saya ingin melihat mahkota sultan. Kamu hanya boleh melihat di museum, tidak ada di pasar Hamadi, tidak ada di pasar Yotefa, tidak ada di Expo Waina. Kenapa mahkota cendrawasih kita nggak buat seperti itu? Benar-benar sakral, benar-benar istimewa. Tiba dari Bandara Sentani, teman-teman, saya ingin melihat mahkota cendrawasih di mana ya? Oh, kamu hanya boleh lihat di rumah kediaman Pak Ramses Ohe. Selain itu tidak ada. Titik. Kamu hanya bisa lihat di Pak Rumah Ondo Afi Abiserolo. Titik. Pak George Awi Ondo Afi Warke. Titik. Bukan di pinggir-pinggir jalan. Mahkota raja kok di pinggir jalan. Iya toh, hilang kesakralannya. Jadi kalau soal kenapa, apakah betul dari dulu sudah diperdagangkan, itu nanti Pak Edo yang menjelaskan. Tapi pemikiran saya seperti itu. Kenapa kita nggak sakralkan saja sih? Kalaupun tidak ada dalam aturan, kita iakan saja. Intinya untuk kita upaya penyelamatan seperti itu. Itu. Tapi dari apa yang saya jalani selama ini, Ondo Afi kepala suku sepakat bahwa itu mahkota mereka. Kota raja itu disebut kota raja karena yang saya tahu ada salto Ondo Afi di pesisir sini, di Teluk Yotefa. Dia bertemu satu raja dari Inggris kah, di PT Cigombong. Jadi Cigombong itu nama perusahaan, dulu perusahaan kapuk di Cigombong. Nah, mereka kerja di bawah, terus ada kayak ilalang gitu. Jadi mereka hanya lihat mahkota-mahkota gitu. Mahkota ketemu kerajaan punya dari Inggris. Jadi cendrawasih ketemu mahkota kerajaan Inggris. Dan makanya mereka bilang kota raja. Raja ketemu raja. Kotanya raja, seperti itu. Nah, kenapa kita nggak jadikan itu sakral? Ketika dia mau cari, ya nggak ada di airport, Sentani nggak ada. Nggak ada di Pasar Yotefa yang hanya 800.000 maupun 1.200.000. Seperti itu sih Mbak. Nah, soalnya 5 menit. Iya, terima kasih banyak Bang Gamel. So, kita udah dapat insight tentang label harga yang disematkan kepada mahkota cendrawasih ya Bang. Terima kasih tadi juga Bang udah jelaskan secara gamblang gitu ya. Banyak sekali yang sudah terjawab sebenarnya, dan mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa keep dulu untuk Bang Gamel, dan mengingat waktu juga ya Bang ya. Jadi kita boleh beranjak ke narasumber kita yang kedua. Boleh nih, boleh. Ya, siap. Nah, kita beranjak ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Enrico Kondologit. Halo Bapak, sekarang sudah malam ya, jadi selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Oke, jadi Bapak Enrico akan berdiskusi dengan kita mengenai mahkota cendrawasih dari sudut pandang seorang antropolog ya Bapak. Nah, saya mau tanya-tanya,
gini Pak, dari sudut pandang seorang antropolog, kira-kira seperti apa sih, sejak kapan sih awal mula digunakannya cendrawasih sebagai mahkota? Baik, teman-teman terima kasih untuk semua teman-teman. Biasa saya panggil Gamel nih Om Gamel. Jadi Om Gamel terima kasih banyak. Teman-teman dari Konusa juga sudah memberi kesempatan kepada kami terkait dengan hal tersebut. Bebannya Om Gamel lebih bagus. Wah. Terkait dengan hal tersebut, ya sebagai antropolog saya ingin memberi kita pandangan kira-kira mereposisikan si burung cendrawasih ini secara adat itu atau secara budaya itu seperti apa, dan kita lihat dia punya posisinya dalam budaya itu seperti apa, dan sejak kapan itu terutama bagaimana dia punya fungsi, bagaimana pemanfaatannya di dalam secara kultur atau secara budaya itu. Lalu kita melihat tentang sejarah panjang dari proses yang tadi Om Gamel ceritakan begitu panjang lebar itu, sejak kapan itu mulai ada perdagangan dan bagaimana itu bisa terjadi sampai dengan saat sekarang ini kondisi realnya. Jadi yang pertama-tama teman-teman perlu tahu bahwa untuk melihat burung cendrawasih itu sendiri, masing-masing wilayah itu secara budaya itu memiliki penyebutan nama lokalnya sendiri-sendiri. Jauh sekali sebelum kita mengindonesiakan dengan bahasa Indonesia cendrawasih, yang kemudian diberi nama dengan bahasa Inggris paradise, yang artinya itu surga atau burung surga. Itu jauh sebelum itu masyarakat lokal di Papua, suku-suku yang terutama hidupnya burung-burung cendrawasih itu memiliki masing-masing memiliki nama-nama bahasa daerahnya sendiri. Ya, taruhlah misalnya di Biak itu ada penyebutan Mambesak, itu burung cendrawasih. Kemudian beberapa nama-nama lokal yang ada di Papua seperti itu. Nah, secara budaya itu kalau kita melihat kondisi burung cendrawasih itu, saya sendiri tahun 2021 yang kemarin dipercayakan oleh pemerintah daerah melalui PON itu, bagaimana kita merekomendasikan kira-kira aksesoris atau busana yang dapat kita rekomendasikan kepada seorang tamu, seorang pemimpin itu gunakan. Maka kita ada riset dan penelitian bersama teman-teman. Teman-teman bisa mengenal misalnya Om Andi Iriandi Tagihuma atau lebih dikenal dengan Rektor UKA. Kemudian ada Daniel Randongkir, ada Jimmy Koridama, teman-teman yang kita coba riset studi tentang bagaimana posisi pakaian adat atau pakaian tradisi di Papua itu. Nah, ternyata memang setelah kita browsing dan share dan meminta bantuan begitu banyak teman, itu luar biasanya jauh sekali sebelum 1900 itu kita tidak temukan satu bukti pun, mungkin karena kita belum mengenal media gambar dan segala macam, yang mereposisikan ada mahkota atau hiasan kepala di seorang pemimpin itu ada burung cendrawasih. Coba bayangkan. Berarti sejak kapan kita menggunakan burung cendrawasih itu sebagai mahkota? Terus siapa yang bawa burung itu mengajarkan kita untuk mengenal burung cendrawasih sebagai mahkota? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini juga menjadi langkah kita terus mencari data dan meneliti lebih dalam tentang hal tersebut. Berdasarkan sejarahnya, bahwa untuk itu memang kalau bicara soal kondisi memposisikan burung cendrawasih secara budaya atau secara adat itu, maka kita bisa mengkategorikan atas dua hal. Yang pertama, konsep atau konsep cendrawasih di dalam kehidupan kebudayaan masyarakat di Papua sebelum adanya kontak budaya dan sesudah adanya kontak. Sebelum adanya kontak dengan dunia luar dan sesudah adanya kontak. Kenapa? Karena jauh sebelum adanya kontak, masyarakat setiap suku masing-masing di wilayahnya masing-masing itu burung cendrawasih itu dia ada dalam tatanan yang sangat sakral. Yang pertama itu ada dalam tatanan yang merupakan kepemilikan komunal yang merujuk pada kepercayaan mereka, pada religi mereka, tradisi kepercayaan mereka yang masuk dalam mite dan cerita rakyat atau legenda mereka. Itu berhubungan erat dengan sejarah asal-usul, sejarah persebaran dan sebagainya. Oleh karena itu tempatnya sakral di religi. Yang kedua, ternyata di Papua karena kita mengenal apa itu disebut dengan totem. Totem itu adalah lambang atau simbol leluhur yang melekat pada di seluruh dunia. Hanya ada 3 tempat saja suku-suku atau masyarakatnya yang mengenal totem. Yang pertama itu di Cina, yang akhirnya direposisikan menjadi Taoisme, yang sekarang kita kenal dengan itu pasang-pasang togel itu, model-model itu sebenarnya bagian dari totem. Nah, kedua itu yang ada di Indian di Amerika Serikat. Yang ketiga itu kita di Oceania, baik itu Melanesia, Mikronesia dan Polinesia. Kita mereposisikan cerita sejarah kita bahwa kita punya sejarah asal-usul leluhur kita, itu kita lambangkan dengan flora dan fauna. Paling banyak itu flora dan fauna.
Nah itu beberapa suku di Papua itu memiliki totem itu adalah burung cendrawasih. Jadi burung cendrawasih itu dia tidak hanya menjadi mitologi yang menjadi milik bersama dari sebuah suku, tapi berdasarkan ada beberapa tulisan yang begitu banyak sebenarnya, tapi memang teman-teman tidak mudah mengaksesnya karena tulisan-tulisan tersebut itu ditulis dalam bahasa asing, terutama bahasa Belanda. Taruhlah kita misalnya Wallace, ini kan dia terkenal sekali. Sejak 1900-an dia ada di 1800-an dia ada di daerah kepala burung Papua untuk meneliti. Nah bagaimana si Wallace ini bisa tertarik orang yang jauh-jauh nih, sekarang saja kita mau pakai kapal sampai di Jakarta sana 7 hari. Ini orang yang dari Belanda sana mau pakai sampai di atau Jerman sana mau datang ke Papua tuh butuh berapa lama begitu. Kenapa dengan waktu yang begitu panjang dia mau habiskan waktu perjalanan hanya untuk meneliti di Papua. Ternyata ketertarikannya itu memiliki dasar, sumber. Berdasarkan sejarahnya, kalau kita lihat dalam berbagai macam literatur, jauh sekali bagaimana orang luar tuh mengenal burung cendrawasih itu dimulai pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-10. Di mana pada masa itu hiduplah satu kerajaan besar yang ada di Indonesia namanya Sriwijaya. Nah kerajaan ini kemudian ada banyak referensi yang mengatakan bahwa pada masa lalu tuh ada bukan korban sih, persembahan yang diberikan atau dihantarkan buat kerajaan-kerajaan yang berkuasa saat itu, dan pada saat itu adalah kerajaan Sriwijaya. Maka beberapa informasi menulis bahwa dalam situ tulis Dungki atau Tungki itu yang diserahkan di bawah menuju kepada di Sriwijaya itu dia menggunakan mahkota atau hiasan dari burung cendrawasih. Nah ini ketertarikan pertama pada abad ke-10 sampai dengan abad ke-7 sampai dengan abad ke-10. Lalu sejak saat itu tiba-tiba informasi tentang itu hanya diperoleh ketika itu sampai di Cina. Orang Cina memperoleh itu, lalu persebaran orang Cina mulai datang untuk mencari burung itu ke Nusantara, dan akhirnya mereka juga mencari sampai ke Papua. Yang satu hal itu teman-teman perlu ketahui bahwa kalau tadi Om Gamil cerita bahwa burung cendrawasih itu persebarannya di Papua, tapi ternyata kita punya burung cendrawasih itu bukan hanya di Papua tapi sampai di Kepulauan Aru. Nah karena ada di Kepulauan Aru yang juga ada di dekat dengan wilayah Tuvalu dan Maluku. Oleh karena itu persebarannya juga sampai di daerah situ. Mereka juga kenal dengan burung cendrawasih kuning. Jadi penggunaan mahkota-mahkota itu mereka gunakan di situ. Nah itulah lahirlah penyebutan burung-burung cendrawasih yang memberi nama ini semua orang luar. Tidak ada kita yang memberikan nama itu burung cendrawasih pakai nama Indonesia cendrawasih atau Bird of Paradise atau Paradise Apoda atau Paradise apa yang segala macam itu. Diberikan itu adalah nama orang luar yang memberikan nama kepada kita. Burung cendrawasih itu. Masing-masing di kita, teman-teman, adik-adik bisa kembali tanya kepada dia orang tua di mana burung cendrawasih hidup, apa nama lokal dari burung cendrawasih, karena itu adalah merupakan asli atau pemberian Tuhan kepada kita di atas tanah ini. Tidak ada di tempat lain. Oleh karena itu masing-masing itu makanya disebut endemik karena hanya ada lokal di kita. Yang memberikan nama itu mereka. Satu contoh, pada tahun 1000 terkenal pertama kali burung cendrawasih itu adalah tepatnya pada tahun 1522. Ketika itu Malke Heinz, seorang penjelajah berkebangsaan Belanda itu, dia melakukan perjalanan keliling Eropa, dari Eropa sampai di Maluku. Dia dihadiahi oleh satu Sultan Bacan. Pada masa itu Sultan Bacan menghadiahi dia itu mahkota burung cendrawasih. Ada dua informasi. Yang pertama, mahkota itu bisa berasal dari Aru. Yang kedua itu mahkota itu bisa berasal dari Papua. Tapi masa itu kayaknya lebih cenderung ke arah Aru, karena mereka yang mengenal proses pengawetan dan sebagainya. Lalu mereka bawa itu 1522 sampai di Eropa, heboh satu Eropa. Karena burung itu datang tanpa kaki. Yang tadi Om Gamil cerita. Kenapa tanpa kaki? Ternyata teknik lokal, secara kultur, secara budaya, masyarakat di Papua maupun juga yang ada di apa namanya, saya pikir itu mungkin dari Bacan, dari Aru, itu cara pengawetannya itu adalah dengan memotong kakinya supaya darah tidak